Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam upaya menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum sejak dini, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga melakukan kunjungan edukatif ke Polres Purbalingga. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari personel Polres Purbalingga yang memberikan pembinaan dan edukasi secara humanis. Berikut laporan Bribda Mahrus Dharma Putra. Polres Purbalingga menerima kunjungan dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Dalam kunjungan ini, para siswa diberikan materi seputar hukum, permasalahan anak, narkoba, dan mekanisme praktik ujian dan pembuatan SIM. Berikut liputannya. Puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga mendatangi Mapolres Purbalingga dalam kegiatan kunjungan edukatif yang digelar pada Rabu 5 November 2025. Mereka disambut humanis oleh para personel Polres Purbalingga sebagai bagian dari program pembinaan dan edukasi kepada generasi muda. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak mengenal lebih dekat berbagai fungsi dan tugas kepolisian. Mereka mengunjungi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, ruang Satreskrim, bagian SDM, hingga mekanisme pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Siswa juga diajak mengunjungi Satpas Polres Purbalingga untuk melihat langsung proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Di tempat ini mereka berkesempatan mempraktikkan cara berkendara yang baik dan berkeselamatan. Selain kunjungan lapangan, para siswa juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber Polres Purbalingga. Aibtu Hesti Nugrahaini dari unit PPA Satreskrim memberikan materi tentang kenakalan remaja dan dampak hukumannya. Selanjutnya, Aibtu Sumiah Asiana dari Satbinmas menyampaikan pembekalan tentang pembentukan karakter generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas. Di sesi terakhir diisi oleh Aibtu Pandoyo dari Satres Narkoba yang memberikan edukasi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Para siswa merasa antusias mengikuti kegiatan ini dan aktif dalam sesi tanya jawab. Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat memberikan edukasi hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pihak sekolah juga menyampaikan terima kasih atas sambutan Polres Purbalingga. Kunjungan ini dinilai memberikan wawasan baru bagi siswa dalam membangun budaya taat hukum. Kegiatan kunjungan edukatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan hukum pada generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, menjelang HUT Brimob ke-80, personel Polres Madiun gelar napak tilas ke Monumen Sakib Sanali. Monumen ini merupakan salah satu lokasi bersejarah perjuangan Brimob dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan napak tilas diawali dengan apel pemberangkatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranata Negara. Apel tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Madiun, personel ex-Brimob Polres Madiun, serta anggota Satsamapta. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranata Negara menegaskan bahwa kegiatan napak tilas ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghayati kembali nilai perjuangan para pendahulu Brimob. Rombongan kemudian menempuh rute sekitar 5 km melalui jalur pedesaan dan kawasan hutan kandang menuju Monumen Brimob Sakib Sanali. Setibanya di lokasi, peserta napak tilas melaksanakan sejumlah kegiatan, termasuk kerja bakti, membersihkan area monumen, penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga kurang mampu di Dusun Kandangan, serta profesi penghormatan dan tabur bunga. Melalui kegiatan napak tilas ini, Polres Madiun berharap semangat juang para pahlawan Brimob tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mempertahankan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Humas Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kompol Jajang Mulyamat, Kasubdit Tekinfo Bitik Polda Banten mengunjungi seorang warga lanjut usia di Serang, Banten. Warga lanjut usia tersebut membutuhkan pertolongan dan telah dibantu pemberian makanan setiap hari. Alhamdulillah. Sehat nih, ya.
Sama siapa nih di sini? Sendirian aja. Sendirian. Iya, Oh, Masya Allah. Nek hidup kayak gini, cuman Nek. sendirian aja saya sama Pak. Nek ngapain sakit? Sakit kepala. Kepala. Iya. Sakit apa aja ini mah. Habis semuanya. Badan semuanya sakit. Sakit ya. Nggak ada yang ngurusin Pak. Ini udah makan belum? Makan pagi. Ini bekasnya. Oh, pagi cuma nasi goreng doang. Sampai sekarang nggak makan lagi? Enggak. Masya Allah. Habis nggak ada yang ngurusin Pak. Cuman sendirian aja. Ada juga cucu itu satu sepunyanya. Iya. Kalau punya ngasih, kalau enggak punya mah enggak. Kalau enggak punya, Mak, saya enggak punya apa-apa. Ini aja katanya, nasi goreng katanya. Nasi goreng, saya apa karena nasi goreng enggak nafsu-nafsu. Iya. Ini saya dapat amanah. Ini uangnya, Nek, ya. Ini berasnya. Alhamdulillah. Iya, ini ya, Nek, ya. Alhamdulillah. Ya, Kabusin sama-sama. mah suci ka Allah ka Rasulullah anu agung, anu ngatur ka kaula. Ini rumah nggak ada kamar mandinya nih. Iya, enggak ada Hah? kamar mandi, enggak ada Terus kalau mau tengah malam gimana mau ke kamar mandi? di sana. Itu aja di sana. Oh, Masya Allah. Semoga Nek sehat selalu ya. Iya. Ya, doakan sama-sama ya. Doakan ya. Ya, sama-sama Nek ya. Iya. Ya, Iya. sama-sama ya. Di Maluku Utara, pemirsa peduli terhadap warga yang terdampak angin kencang, Kapolres Pulau Morotai bersama anggota dan Bayangkari menyerahkan bantuan sembako secara langsung di lokasi bencana. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Berikut laporan dari Brigpol Dewi untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Kapolres Pulau Morotai membagikan bantuan kepada warga terdampak bencana angin kencang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya mendukung pemulihan pasca bencana angin kencang, Kapolres Pulau Morotai dan jajarannya bersama Bayangkari mengunjungi langsung rumah-rumah warga yang terdampak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres dan rombongan meninjau secara langsung sejumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat angin kencang. Mereka berinteraksi dengan para warga untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Sebagai bentuk dukungan dan solidaritas, Kapolres Morotai bersama Bayangkari menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai tanda empati Polri terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan. Warga menyambut kehadiran Polres Morotai dengan penuh sukacita dan ucapan terima kasih. Mereka mengaku terbantu dengan bantuan sembako yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca musibah. Dalam kesempatan ini, Kapolres Morotai mengajak semua pihak untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Melalui kebersamaan, diharapkan pemulihan kondisi warga dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana, serta memotivasi masyarakat untuk bangkit dan memulihkan kehidupan mereka pasca bencana angin kencang. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum namun juga dalam mendukung pemulihan dan kesejahteraan sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, upaya pemberantasan narkotika di Kota Singkawang kembali membuahkan hasil. Sepanjang November 2025, Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika. Hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini disampaikan oleh Kapolres Singkawang melalui Kasatres Narkoba Ibtu Devi Irawan dalam konferensi pers di ruang press conference Polres Singkawang. Ibtu Devi Irawan menegaskan bahwa dari 7 laporan polisi yang ditangani, petugas berhasil mengamankan 8 tersangka yang seluruhnya adalah laki-laki.
Mereka memiliki peran yang berbeda, mulai dari kurir hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita 53 klip sabu seberat 44,16 gram dan 3 bungkus ganja dengan berat bersih 3,4 gram. Saat Narkoba Polres Singkawang berhasil mengungkap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 7 laporan polisi. Ada 7 perkara yang bisa kita ungkap pada bulan November dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang. Semuanya tersangka laki-laki, dan jumlah barang bukti yang dapat kita amankan, jumlah total narkoba jenis sabu sebanyak 53 kantong plastik klip yang juga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 44,16 gram. Selanjutnya narkotika jenis ganja sebanyak 3 bungkus dengan berat bersih 3,4 gram. Alhamdulillah, harapan kami kepada masyarakat Kota Singkawang berkaitan dengan peredaran narkotika di wilayah Kota Singkawang ini, harapan kami dapat dukungan dari rekan-rekan media, dari masyarakat agar upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Singkawang ini berjalan dengan maksimal. Keberhasilan pengungkapan kasus narkotika ini tidak lepas dari kerja keras personel Satres Narkoba Polres Singkawang yang terus melakukan patroli, penyelidikan, dan pengawasan di berbagai titik rawan. Dari Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.